Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Wahid dari kelas 1 A dan 3 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional adalah pendidikan merupakan sarana yang penting demi menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma serta aturan-aturan demi keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat. Pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan juga informal. Pendidikan merupakan salah satu poin yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Bab Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan landasan yang digunakan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Pada hakikat, pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa dan ada sejak dahulu kala. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat mencerminkan jati diri yang terwujudkan dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan kesehari-hari masyarakat. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran ialah memiliki sebuah tujuan penting dalam membentuk jati diri pelajar ialah memiliki sebuah tujuan penting adalah individu yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, baik dalam majemuk suku, agama, ras, dan budaya, serta bahasa demi membangun karakter bangsa sebagai bangsa yang cerdas, cakap, dan memiliki karakter yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara. Selanjutnya ada tujuan umum pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mendidik setiap warga negara supaya menjadi warga negara yang baik, yang terlukis dalam sebuah tulisan Samantri. Warga negara yang berpolitik toleransi, setia kepada bangsa dan negara, memiliki agama demokratis dan Pancasila sejati. Selanjutnya ada hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Setiap ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidikan program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidik yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. PKN sebagai mata kuliah wajib karena untuk membentuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air. Selanjutnya ada A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep warga negara atau citizen atau citoyen dalam arti negara modern atau negara kebangsaan atau nation atau state dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan Kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga atau anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya, dan di Indonesia istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Starkburg. Selain istilah Starkburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah Onderdend. Menurut Sotevawiro tahun 1996, istilah Onderdend
tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdaan. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan dalam konteks kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah civic atau citizen atau civicus. Apabila ditulis dengan mencantumkan S di bagian belakang, kata civic menjadi civic, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Selanjutnya ada B, menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan warga negara di atas, terkesan bahwa PKN Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Selanjutnya ada C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dengan berdirinya organisasi Boydio-Temo pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan pada saat itu mulai tumbuh jiwa nasionalisme. Secara sosiologis, PKN dilakukan oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal pada kurikulum tahun 1957. Isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Sifit 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. Undang-undang, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, dalam kurikulum baru tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berisi mata atau metode yang menghilangkan sifat korektif dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Selanjutnya ada D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi yang bersangkutan, tetapi juga tergantung tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala demikian. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Yang ketiga, era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Dan sekian, terima kasih. Itulah pemaparan dari materi hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.